Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dede. Hari ini saya akan membahas video tentang materi limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan membahas materi limit fungsi aljabar untuk kelas 12 semester 1 ya. Buku yang saya gunakan ini buku Matematika Kurikulum 2013 dari penerbitnya Erlangga ya. Nah, ini saya akan membahas materinya dari buku ini yang akan dipakai dalam proses pembelajaran juga. Jadi sekalian dibikin videonya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan ada materi dari bukunya yaitu limit fungsi aljabar. Nah, untuk limit fungsi aljabar di sini akan dibahas tentang limit fungsi berbentuk limit x mendekati a dengan fungsi fx. Nah, sebelum membahas soalnya, limit itu sendiri artinya apa? Limit itu artinya mendekati atau mendekati nilai ya, atau hampir. Nah, di sini maksud mendekatinya itu di sini. Jadi, limit x mendekati nilai 2. Nah, mendekati itu artinya bukan 2, hanya saja dianggap jadi 2 karena mendekati. Nah, di sini ada limit x mendekati 2 terhadap fungsi 7x kuadrat dikurang 4. Nah, cara pengerjaan limit itu sendiri, caranya mudah, tinggal disubstitusi aja. Kalau nggak mengerti substitusi atau mengganti nilai. Nah, di sini yang diganti yaitu nilai x. Karena di sini x mendekati 2. Artinya nilai x-nya kita ganti dengan nilai 2. Nah, di sini ada suatu fungsi yaitu 7x kuadrat dikurang 4. Nah, maka kita tinggal substitusi langsung aja. Untuk limit itu tinggal substitusi langsung, ganti nilai x-nya jadi 2. Berarti 7x kuadrat, x-nya kita rubah jadi 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4. Nah, kalau sudah disubstitusi seperti ini, nilai limitnya langsung nggak usah ditulis. Jadi langsung substitusi 2 aja. Jadi limitnya di sini nggak usah ditulis lagi. Nah, jadi di sini kan 2 pangkat 2 itu 4. Jadi tinggal dikali 7 kali 4 dikurang 4. 7 kali 4-nya 28 dikurang 4 sama dengan 24. Nah, kalau misalkan disubstitusi langsung sudah langsung ada nilai realnya, berarti itu adalah jawabannya. Tidak usah dihitung lagi. Nah, tetapi ada juga limit yang bentuk pembagian. Kalau limit bentuk pembagian itu biasanya ada yang harus dihitung lagi. Nah, yaitu kalau misalkan nilainya itu tidak tentu. Tidak tentu itu artinya 0/0. Jadi nilai limitnya itu tidak boleh 0/0. Nih contoh. Di sini ada limit x mendekati 0. Fungsinya x kuadrat min 8x dibagi 2x. Nah, ingat limit itu kan kita mensubstitusi nilai x yang mendekati 0. Jadi tinggal ganti x-nya jadi 0. Kalau diganti semua jadi 0, ternyata nilai limitnya kalau disubstitusi langsung itu 0/0. Nah, jadi tidak tentu. Gak boleh itu tidak tentu kalau di dalam limit. Artinya kita tidak bisa substitusi langsung. Jadi harus difaktorkan. Nah, di sini jadi kalau hasilnya 0/0 tidak tentu harus difaktorkan. Maka nilainya menjadi limit x mendekati 0, x kuadrat min 8x per 2x. Kita rubah x kuadrat min 8x-nya difaktorkan. Nah, ingat, itu kan difaktorkan udah belajar di fungsi, di persamaan kuadrat sebelumnya ya. Atau nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan buat lagi video untuk pemfaktoran ya. Nah, di sini persamaan kuadratnya itu x kuadrat min 8x. Di sini nggak ada konstanta. Kalau nggak ada konstanta, artinya kita tinggal mengeluarkan variabel x-nya aja. Cara memfaktorkannya. Nah, di sini kan x kuadrat min 8x. Di x kuadrat ada x1, 8x-nya ada juga x. Jadi kita keluarin x-nya. Di sini sisa x min 8. Maka x kuadratnya kan dikeluarin 1, jadi sisa x. Yang 8x-nya karena dikeluarin x, jadi sisa 8. Nah, faktornya jadi x dikali x min 8 dibagi 2x. Nah, kalau sudah difaktorkan, pasti ada yang bisa dicoret. Nah, di sini kan pembagian. X sama x kita coret. Nah, jadi sisa x min 8 per 2. Nah, limitnya tetap ikut. Karena kalau misalkan belum diganti nilai x-nya, limit tetap ditulis ya. Nah, sekarang kan sudah sederhana bentuknya. X-nya udah
coret, dan hasilnya jadi X min 8 dikurang 2. Maka X mendekati 0, 0-nya ganti ke X yang di sini. Berarti X min 8 jadi 0 dikurang 8. Nah, limitnya kalau sudah diganti ke X, jadi gak usah ditulis. Karena X-nya sudah diganti dengan 0. Dibagi 2, berarti sama dengan, nah berarti 0 min 8 kan min 8. Min 8 dibagi 2 berarti hasilnya min 4. Nah, jadi kalau tidak bisa disubstitusi langsung, hasilnya tidak langsung real atau tak tentu 0 per 0, maka difaktorkan saja supaya nanti bentuknya jadi sederhana dan ada yang bisa dicoret. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Di sini ada limit X mendekati 3, kemudian X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Nah, kita coba substitusi langsung dulu. Kalau jawabannya real berarti itu jawabannya, tapi kalau tak tentu berarti kita harus faktorkan lagi. Nah, di sini kan X-nya ganti 3, berarti 3 kuadrat min 9 dibagi 3 dikurang 3. Sama dengan, berarti 9 kurang 9 dibagi 3 per 3. 3 dikurang 3, berarti 0 per 0. Oh, ternyata 0 per 0 lagi, sama tak tentu kayak ini. Artinya ini pun harus kita faktorkan, jadi supaya ada hasilnya. Nah, di sini kalau ini kan adanya konstanta X kuadrat min 9. Kalau yang ini kan X kuadrat sama X lagi, jadi tinggal keluarin X-nya. Nah, kalau yang ini karena ada konstanta, jadi cara faktorinya masih ingat kan, kita harus cari perkalian yang hasilnya konstanta kalau ditambah B. Nah, masih ingat kan yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi cara memfaktorkan itu, nah kita cari ini min 3 plus 3 itu dari mana? Cari perkalian yang hasilnya min 9 atau C. C itu konstanta. Jadi cari perkalian yang hasilnya konstanta, tapi kalau ditambahin hasilnya harus B. Nah, di sini kebetulan B-nya kan yang koefisien X gak ada. Artinya nilai B-nya 0. Jadi cari perkalian, kalau dikali hasilnya min 9, kalau ditambah hasilnya 0. Nah, di sini didapat min 3 sama plus 3. Karena apa? Karena min 3 ditambah plus 3 dikali plus 3 itu kan min 9. Ini, nah, dan min 3 ditambah plus 3 itu 0, karena B-nya 0. Jadi didapat X min 3 sama X plus 3. Dibagi X min 3. Nah, di sini karena setelah difaktorkan ternyata ada yang sama, jadi tinggal dicoret lagi. Ini dicoret, jadi hasilnya tinggal X plus 3. Nah, kalau sudah sederhana, maka limit X mendekati 3-nya tinggal substitusi ke X. X-nya ganti jadi 3, berarti X tambah 3 jadi 3 tambah 3. Nah, maka hasilnya 6. Oke. Jadi limit itu tinggal disubstitusi langsung. Kalau udah ada langsung jawabannya, berarti itu hasilnya. Tapi kalau disubstitusi langsung hasilnya tak tentu atau 0 per 0, artinya itu gak boleh dan harus difaktorkan dulu. Jadi cari bentuk sederhananya, baru disubstitusi, pasti ada jawabannya. Oke, untuk penjelasan hari ini cukup sekian dulu. Nanti untuk pemfaktorannya supaya lebih jelas akan dibuatkan video yang lain. Oke, terima kasih.